Untuk melemahkan, menekan, dan mengalahkan misi militer Amerika Serikat, China fokus mengembangkan serangkaian senjata canggihnya. Salah satu yang diprioritaskan adalah senjata jenis rudal yang Amerika sendiri belum punya kemampuan untuk melacaknya, apalagi untuk mengalahkannya. Selain itu, apa-apa saja senjata canggih masa depan yang dikembangkan China? Untuk perlengkapan militer Angkatan Lautnya, China hanya kalah dari Amerika, termasuk dalam hal ketersediaan kapal induk. China adalah salah satu dari segelintir negara yang punya banyak kapal induk. Tahun 2022 lalu, China meluncurkan kapal induk ketiganya, Fujian atau tipe 003. Ini adalah kapal terbesar dan tercanggih dari China. Tapi apa pentingnya bagi China membangun kapal induk lagi? Padahal Shandong dan Liaoning adalah kapal induk yang cukup superior. Jawabannya sebenarnya sederhana. Kapal induk masih menjadi simbol kekuatan nasional dan sudah menjadi bagian penting dari angkatan laut modern sejak awal abad ke-20. Dan Fujian menandai tonggak penting dalam upaya untuk memodernisasi kemampuan militernya dan menjembatani kesenjangan teknologi dengan Amerika Serikat. China memang sukses berdiri sebagai kapal induk terbesar di dunia. Tapi kenyataannya, Fujian belum bisa mengalahkan superioritas USS Gerald R. Ford dari segi apapun. Nah, untuk itu, dirancanglah kapal induk tipe 004, pengembangan dari tipe 003 Fujian, yang memang dimaksudkan sebagai penantang USS Gerald R. Ford. Berbeda dengan tipe 003, tipe 004 ini akan lebih besar dan juga jadi kapal induk Tiongkok pertama yang punya fitur penggerak nuklir laut dan bisa menghasilkan listrik. Perkiraan beratnya sekitar 110.000 ton, yang berarti lebih berat dari USS Gerald R. Ford. Salah satu kemajuan penting dari kapal ini karena sudah menerapkan sistem pesawat electromagnetic impulse. Ini adalah sistem yang bisa meluncurkan pesawat dari ketapel menggunakan motor penggerak liner, bukan piston uap konvensional. Dengan ukuran yang lebih besar, tipe 004 muat antara 70-100 helikopter dan pesawat sayap tetap, termasuk pesawat tempur J-15 dan mungkin J-20 atau J-31, pesawat peringatan dini dan kendali udara Shan KJ-600, juga pesawat perang anti kapal selam, sampai drone serang siluman. Setelah sukses mengembangkan pesawat tempur generasi kelima J-20, China juga tengah berupaya mengembangkan pesawat generasi berikutnya, yaitu generasi ke-6 untuk menambah superioritas udara dan mengamankan kendali udara. Apa sih keunggulan pesawat tempur generasi ke-6? Yang pasti lebih maju dari generasi ke-5 yang saat ini dalam pelayanan dan pengembangan. Wang Haifeng, kepala perancang Chengdu Aerospace Corporation, sudah mengumumkan pra penelitian terhadap pesawat generasi ke-6 sejak tahun 2019. Perkiraannya, program ini akan membuahkan hasil di tahun 2035. Beberapa negara juga sudah mengumumkan pengembangan program pesawat generasi ke-6 secara nasional, termasuk Amerika dan Rusia. Soal bagaimana desainnya dan bagaimana kemampuannya, tidak banyak informasi. Tapi, awal tahun 2023, Aviation Industry Corporation of China membagikan konsep pesawat tempur generasi ke-6-nya di media sosial. Dari bentuknya, pesawat ini mirip dengan jet tempur siluman J-20. Perbedaannya ada pada ekor dan sayap berbentuk berlian yang terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan J-20. Secara bentuk, rancangan pesawat tempur generasi ke-6 ini tidak punya ekor dan sirip. China sendiri yakin akan melampaui Amerika Serikat dalam hal desain. Apa keunggulan dari pesawat tanpa ekor dan tanpa sirip? Nah, keunggulannya daya angkatnya itu lebih tinggi, jangkauan jadi lebih jauh, dan konsumsi bahan bakar lebih rendah. Tapi keunggulan terbesar kemungkinannya itu ada pada kemampuan siluman yang dimiliki. Jelas, karena struktur vertikal seperti ekor dan sirip sangat membantu kecepatan, kemampuan manuver, dan kemampuan vektor dengan tujuan untuk mengurangi tanda-tanda radar yang tersedia bagi pertahanan udara musuh dibandingkan dengan generasi kelima saat ini. Kabarnya, Amerika mungkin juga akan menggunakan desain tanpa ekor untuk jet tempur generasi berikutnya.
Selain itu, Cina lewat ilmuwannya juga mengklaim menemukan cara untuk membuat senjata laser yang bisa ditembakkan tanpa batas waktu, yang secara dramatis akan meningkatkan efektivitasnya dibandingkan senjata laser lainnya. Kelemahan senjata laser karena energi panas yang dihasilkan itu sangat besar. Efektivitas senjata laser bisa dioptimalkan dengan sistem pendingin. Seperti yang sudah disebutkan, bisa beroperasi tanpa batas waktu dan tanpa penumpukan limbah panas. Cara kerjanya, sistem pendingin baru ini menggunakan struktur canggih dan aliran gas yang dioptimalkan untuk menghilangkan panas dari dalam senjata laser. Dengan begitu, jangkauan dan kerusakan bisa ditingkatkan yang bahkan bisa mengurangi biaya dan logistik. Targetnya, senjata laser berenergi tinggi ini bisa menghancurkan atau menonaktifkan drone, rudal, dan pesawat terbang. Mengapa senjata laser fokus untuk melumpuhkan senjata-senjata ini? Alasannya, karena senjata-senjata ini bisa menyerang target dengan kecepatan cahaya. Nah, untuk itu, senjata laser sangat efektif untuk melawan target bergerak. Senjata laser juga jelas lebih hemat biayanya dibandingkan sistem berbasis rudal tradisional yang memerlukan amunisi mahal. Dan yang terpenting nih, senjata laser bisa diisi ulang dengan cepat. Klaimnya jika diperlukan, Cina bermaksud menggunakan senjata laser untuk melawan satelit seperti Starlink milik SpaceX. Senjata ini bisa mengganggu kemampuan komunikasi, navigasi, dan pengawasan musuh, dan bisa digunakan untuk mendapatkan keuntungan strategis dalam konflik berbasis ruang angkasa. Dan jika klaim ini benar, itu artinya Cina sudah melampaui Amerika Serikat dalam mengembangkan senjata laser berenergi tinggi yang bisa digunakan di medan perang. Tapi tetap saja, ancaman paling signifikan terhadap keamanan global adalah ancaman rudal. Amerika Serikat sendiri mengakui kalau Cina memimpin dalam hal senjata rudal, terutama rudal hypersonic. Cina selama 12 dekade secara dramatis memajukan pengembangan teknologi dan kemampuan rudal hypersonic konvensionalnya. Lalu apa sih keunggulan dari rudal hypersonic dibandingkan rudal balistik yang juga punya kecepatan hypersonic? Semua rudal balistik antar benua di gudang senjata dunia bersifat hypersonic, mencapai kecepatan maksimum sekitar 24.000 km per jam. Hanya saja, rudal balistik bergerak sepanjang lintasan tertentu. Sementara rudal hypersonic nih Bob Gengs, memang tidak secepat rudal balistik. Tapi rudal hypersonic punya kemampuan bermanuver dengan kecepatan tinggi, sekitar 6.000 km per jam, sehingga sangatlah sulit untuk dideteksi, dan karenanya itu sulit juga dihentikan. Rudal hypersonic berkemampuan nuklir sudah pernah diuji oleh Cina. Dan hasilnya nih, rudal ini mengelilingi bumi dalam orbit rendah sebelum melaju menuju sasarannya. Meski disebut meleset sejauh 32 km dari sasaran, hal ini tentu membuat Amerika panik karena Amerika saat ini belum punya kemampuan untuk melacak rudal hypersonic, apalagi untuk mengalahkannya. Untuk sekarang, persenjataan hypersonic Tiongkok mencakup di F-17, rudal balistik jarak menengah dengan kendaraan luncur hypersonic yang punya jangkauan 1.600 km. Ditambah, Cina juga memiliki rudal balistik antar benua di F-41 yang juga membawa kendaraan luncur hypersonic. Satu lagi nih senjata yang sedang dikembangkan oleh Cina yakni Railgun Electromagnetic. Senjata jenis baru yang memanfaatkan energi elektromagnetik untuk menghancurkan target, tidak seperti senjata konvensional yang menggunakan energi kimia dalam menembak sasarannya. Nah, kelebihannya senjata ini bisa diarahkan tepat ke sasaran dengan kecepatan super. Proyektil dengan berat 124 kg bisa menjangkau sampai jarak 200 km. Klaim lain nih, Railgun bisa melesat dengan kecepatan Mach 7,5 atau sekitar 9.100 km per jam yang setara 7 kali kecepatan suara. Pada intinya senjata ini lebih cepat, lebih akurat, dan lebih dahsyat. Railgun diklaim bisa dengan mudah menghantam objek bergerak seperti kapal laut, drone, sampai rudal. Amerika Serikat, Rusia, India, dan Turki memang sedang mengembangkan senjata super ini, tapi belum ada yang melakukannya seperti Cina. Railgun yang dirancang Cina bisa dipasang di kapal perang, sehingga menempatkan kapal Cina sebagai kapal dengan teknologi tercanggih dan satu-satunya di dunia. Keunggulan lain dari senjata ini karena tidak memerlukan hulu ledak yang mahal, karena daya hancurnya mengandalkan kecepatan lontaran. Dengan di depannya teknologi Railgun yang dirancang Cina,
Secara otomatis, Cina tidak lagi tertinggal 10-15 tahun dari Amerika. Cina sekarang nyaris setara dengan negara-negara barat dalam hal pengembangan senjata. Cina juga sudah bertransisi dari semula meniru senjata negara lainnya menjadi pengembang teknologi mereka sendiri.